Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini saya Zainal Arif akan membahas materi-materi yang berkaitan dengan sebelumnya tentang perencanaan jaringan serat optik ya. Nah, di sini pada perencanaan jaringan serat optik yang telah kita bahas sebelumnya itu terdapat 5 ya. Yang pertama core, yang kedua ada tube atau ribbon, yang ketiga ada kabel, yang keempat ada duct dan subduct atau subduct, dan yang kelima itu ada plan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang plan tersebut, yang dimana terdapat dua, yaitu ISP atau inside plan, yang kedua OSP atau outside plan. Side plan. Nah, gitu. Nah, dari ISP dan OSP ini yaitu terdiri dari yang pertama ada sini ya. Yang pertama ada termination box. Dan termination box ini juga mempunyai beberapa komponennya. Yang pertama ada OTB atau optical termination box. Yang kedua ada ODF. Yang ketiga ada ODP. Nah, dan yang kedua itu komponennya ada join closure. Tulisannya join closure. Sini ini tulisannya. Dan join closure ini juga mempunyai komponen-komponennya atau komponen pendukungnya, yaitu yang pertama inline JC, yang kedua DOM JC. Nah, dan yang ketiga itu ada control box. Control box juga terdiri dari beberapa komponennya, yaitu beach manhole dan hand hole. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Gambar yang saya tampilkan ini adalah gambar dari optical termination box atau OTB. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya, meskipun kurang lengkap di sini. Yang berwarna biru ini adalah dari optical konektornya atau konektor optikalnya. Nah, di situ juga terdapat kabel-kabel yang lainnya. Di situ juga ada fiber kabelnya dan lain sebagainya. Di sini kita akan menggambarkan sebuah termination. Nah, ini adalah sebuah termination ya, contohnya. Dan sini terdapat port-portnya. Ada begitu banyak port yang terdapat pada ini termination tersebut. Nah, disambungkan lagi termination yang berikutnya. Terdapat port juga di sini, dan port yang di sini dengan ini saling menyatu dengan satu arah gitu. Nah, di sini itu bisa dalam pemasangan ISP atau OSP. Inside plan, side plan, outside plan. Nah, tadi kan dalam termination ini tuh terbagi 3 ya. Yang ini itu OTB atau optical termination box. Nah, ada juga yang namanya ODF. Apa sih ODF itu? Jadi, ODF itu adalah optical distribution plan frame. Nah, ada juga namanya ODP atau optical distribution plan. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu join closure. Nah, tadi di awal saya telah memberitahu bahwa join closure itu terdiri ada 2, yaitu pertama online JC, yang kedua DOM JC. Jadi sebelum kita bahas yang kedua ini, kita harus tahu dulu nih, apa sih join closure itu. Nah, jadi join closure itu adalah
sebuah fiber optik yang dimana terminationnya itu fix, terminasinya itu fix. Nah, jadi joint cluster ini terminasinya itu tidak bisa diubah-ubah. Nasinya itu tidak bisa diubah-ubah. Nah, baik. Ini adalah bentuk dari joint cluster yang inline JC. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini tuh seperti box, ya kan? Seperti box tempat core disambung atau displice. Jadi, penyambungan kabel FO tidak bisa dipelintir seperti kabel tembaga. Canda sih. Nah, jadi joint cluster yang JC, yang inline JC ini biasa disebutnya juga giant box. Nah, teman-teman juga bisa lihat gambarnya. Ini adalah inline JC. Biasanya inline JC ini dipakai di gedung, di laut, atau di tempat yang lainnya. Nah, tadi kan kita udah bahas yang inline JC. Sekarang kita akan bahas yang dome JC-nya. Teman-teman bisa lihat di gambar ya. Nah, bentuknya itu dome JC itu kalau kita lihat seperti rudal. Nah, tapi untuk pemasangannya sendiri, yang dome ini biasanya digunakan pada tiang-tiang listrik atau sejenisnya. Namun untuk sekarang banyak yang memakai yang dome JC ini adalah untuk vendor-vendor icon yang lainnya. Nah, jadi sebelumnya kan kita udah bahas yang joint cluster ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang ketiga, yaitu control box. Apa sih control box itu? Nah, jadi control box itu adalah sebuah ruangan atau tempat yang memiliki fungsi sebagai spring cable. Nah, spring cable. Atau fungsinya juga bisa sebagai tempat di mana penyimpanan joint cluster ya, penyimpanan joint cluster. Nah, tadi kan ada ya yang joint cluster itu ada yang inline JC. Nah, ini dia fungsinya. Jadi yang inline JC disimpan pada control box ini. Nah, kita bisa lihat yang control box itu kan tadi saya paparkan di awal itu ada 3 ya. Yang pertama itu beach manhole. Nah, beach manhole ini biasanya terdapat di pantai. Dan letaknya itu jauh gitu. Bisa dibilang tidak jauh ya, dijauhkan dari laut gitu. Dan tempatnya besar. Yang di dalamnya juga terdapat ini tadi spring yang terdapat tempat penyimpanan inline JC joint cluster. Nah, yang kedua itu terdapat manhole. Nah, manhole ini juga besar tempatnya ya. Dan buka pintunya itu tidak bisa sembarangan orang. Kenapa sih bisa nggak sembarangan orang gitu yang bisa pintunya? Karena di dalam ruangan control box ini gitu terdapat banyak kabel ya, biar kabelnya itu tidak dapat dicuri. Nah, gitu. Yang ketiga itu terdapat handhole. Nah, kalau handhole ini kan sesuai dengan bahasanya hand, yaitu tangan. Jadi bisa dibuka oleh tangan gitu. Dan lebih mudah diaksesnya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah materi tambahan ya.
yaitu patch core. Nah, sebelumnya kita tahu kan tadi di dalam terminasi itu, di dalam sebuah termination box itu terdapat sebuah yang namanya patch core. Saya gambarkan aja seperti ini ya. Nah ini adalah patch core. Nah, ini adalah bentuk fisik dari patch core tersebut ya. Ada FC, ada SC, ada ST, ada MTRJ, ada D4, ada LC, ada FDDI, ada MU, ada DIN4, ada MPO. Nah, jadi di Indonesia itu dominannya terdapat patch core-nya itu yang pertama ada FC, ada SC, dan ada LC. Nah, materi penjelasan patch core ini adalah materi yang penjelasan yang terakhir. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.